Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut pembelajaran materi daring berikutnya tentang seni dan cabangnya. Kita lanjut ke pengertian seni dulu ya. Nah, seni adalah keahlian atau aktivitas berkarya yang memiliki nilai estetika. Di sini, kenapa saya tulis hanya estetika, bukan langsung keindahan? Ya, perlu kita ketahui bahwa indah itu memang salah satu dari seni, tapi seni tidak selalu indah. Misalkan di sini Bu Riris, saya beri contoh, ada suatu seniman ya, seniman itu berkarya melukis sesuatu yang mengerikan. Ada manusia yang sedang perang, kemudian kepalanya ada yang terpenggal ya, ada yang ususnya terburai, darah berada di mana-mana, dan itu digambarkan secara realis ya. Nah, apakah lukisan itu indah ya? Tentunya tidak, tetapi ada rasa lain selain keindahan itu tadi, yakni rasa takut itu atau rasa ngeri ya, rasa menakutkan itu juga salah satu dari estetika. Jadi seni tidak harus selalu indah, tapi indah itu memang salah satu bagian dari seni ya. Kemudian kita lanjut ke cabang seni. Cabang seni itu ada 4. Yang pertama itu seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, atau drama. Kita mengerucut ke seni rupanya dulu tentang pengertian dari seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya dengan media yang bisa ditangkap secara visual, rupa, dan rabaan. Nah, kenapa di situ kok ada rabaan juga ya? Nah, misalkan ini Ibu beri contoh. Kalian main IG ya, main IG terus kalian scroll, seret. Oh, bro, cantik bro. Nah, terus dilihatlah di situ di foto, wah kelihatan glowing gitu ya, glowing, terus kelihatan mulus, cantik. Nah, kemudian diajak ketemuan. Nah, ketika diajak ketemuan, untungnya belum tahu ya diajak ketemuan. Ketika didekati, Masya Allah, astagfirullahaladzim ya, kabeh disebut. Nah, ternyata ketika didekati, oh ada bintang-bintang bertebaran di muka ya, langsung pura-pura nggak kenal, untung belum tahu gitu kan, langsung kabur. Nah, antara yang dilihat dengan hasil yang diraba tentunya itu berbeda. Kemudian juga ada lagi misalkan yang antara yang dilihat sama yang diraba itu sama. Misalkan kalian melihat papan tulis ya, papan tulis itu teksturnya halus, dilihat juga halus ya, jadi yang dilihat halus dan yang diraba halus, oh itu berarti sama ya. Kemudian setelah ada pengertian, kita lanjut ke fungsinya ya. Fungsinya itu ada 2, yakni seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni itu hanya mementingkan nilai estetikanya. Jadi bahasa sederhananya kalian tinggal hanya untuk bermain atau hanya untuk dilihat gitu aja ya. Jadi hanya mementingkan estetikanya. Terus kalau yang seni rupa terapan itu selain mementingkan nilai estetikanya, juga mementingkan nilai guna atau fungsinya. Jadi misalkan Pak Tukang ya, Pak Tukangnya itu juga pintar ngukir. Nah, ketika Pak Tukangnya itu membuat kursi, tentunya selain diukir secara bagus, secara konstruksi dibuat harus bisa digunakan sebagaimana fungsinya, yakni sebagai tempat
duduk. Nah, misalkan itu salah satu contohnya kursi ya. Terus tadi berdasarkan fungsinya, kita lanjut ke berdasarkan matra atau dimensi. Di sini ada dua ya, ini seni rupa dua dimensi atau bahasa seninya itu dwimatra. Kemudian ada seni rupa tiga dimensi, itu bahasa seninya trimatra ya. Dwi oh dua, tri oh tiga ya. Kalau seni rupa dua dimensi itu memiliki dua ukuran, panjang dan lebar, hanya bisa dilihat dari depan ya. Kalau seni rupa tiga dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan volume atau kedalaman, atau bahasa lainnya pejal dan padat ya. Itu bahasa lain dari kedalaman. Jadi perbedaannya untuk dua dimensi itu hanya bisa dilihat dari depan. Kalau tiga dimensi itu biasanya bisa dilihat dari berbagai macam sudut. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh. Misalkan yang pertama itu menang-menangan ya. Ini suatu boneka dari Nusantara, tentunya karena boneka tentunya merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Di situ saya tulis ya 3D. Artinya 3 dimensi. Kemudian karena boneka hanya untuk hiburan atau kesenangan, maka merupakan karya seni rupa murni. Terus ada lagi contoh berikutnya nomor 2, kaligrafi ya. Itu kaligrafi karena bisa dilihat hanya dari depan, itu merupakan karya seni rupa 2 dimensi. Nah, karena hanya untuk kepentingan tertentu ya, untuk ibadah atau untuk pesan tertentu atau hiasan, maka merupakan seni rupa murni. Kita lanjut, contoh berikutnya ada lukisan ya. Lukisan untuk kesenangannya, misalkan saya suka pantai-pantai. Nah, di situ melukis pantai. Untuk hiburan, senang aku, terpuaskan ya. Berarti ini seni rupa murni. Karena hanya bisa dilihat dari depan, termasuk golongan seni rupa 2 dimensi. Kita lanjut ke patung ya. Contoh berikutnya itu patung. Kita lihat di situ ada patung. Patung itu merupakan 3 dimensi karena biasanya bisa dilihat dari berbagai macam sudut ya. Kemudian karena hanya sekedar dipajang atau hanya sekedar hiburan buat hiasan, jadi patung merupakan karya seni rupa murni. Kita contoh ke berikutnya. Di sini ada ondel-ondel ya. Ondel-ondel merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Loh, Bu, di situ kok ada seni rupa terapan, bukan murni, kan hanya untuk hiburan saja. Nah, tunggu dulu. Kalau kalian buat ondel-ondel harus ada konstruksinya dan harus bisa dimasukin orang ya, karena itu kan digerakkan. Nah, fungsinya itu jadi ondel-ondel harus bisa dimasuki manusia ya untuk menggerakkannya. Konstruksi itulah yang perlu dipikirkan. Berarti masuk ke seni rupa terapan. Begitu ya. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran daring tentang seni dan cabangnya. Silakan apa yang Bu Riris jelaskan ini dicatat materinya. Kemudian materinya itu yang kalian catat, difoto, kirim ke nomor WA saya. Begitu, cukup sekian untuk penjelasan saya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.